Bapak, Ibu, dan teman-teman, ketemu lagi kita. Salam sehat, hati senang. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita kali ini bicara mengenai matematika dan diabetes. Ya. Nah, di dalam khususnya proses berdamai dengan diabetes, ya, kita tentu perlu hitung-hitungan. Ya, perlu hitung-hitungan dan kita bisa memetakannya dengan baik. Nah, kebetulan nih saya ini nih sarjana statistika alumni IPB Bogor. Ya, jadi saya suka tuh yang berhubungan dengan data, ya, berhubungan dengan analisa dan proses pengambilan kesimpulan dari data itu sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini apa namanya? Coba kita lihat nih. Kadar gula di dalam darah itu juga ada tingkat-tingkatannya dan itu angka semua ya. Nah, kalau untuk apa namanya uh, orang normal ya, kadar gulanya itu 120 sampai 140 ya, miligram per desiliter. Ya, itu yang normal. Nah, kalau dia bisa naik sampai ke 200, ya, itu sudah lampu kuning istilahnya. Jadi harus hati-hati. Nah, naik lagi dia ke 300, itu sudah lampu merah itu. Ya. Dan ke 400, 500, 600 itu sudah zona berbahaya, ya. Jadi itu dengan kondisi seperti itu, ya. Itu sudah bisa merusak tuh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, ya. Misalnya jantung, ginjal, kulit, mata dan lain sebagainya itu bisa rusak. Nah, proses rusaknya itu nanti lain kali kita bicara, ya. Nah, dengan demikian ya, kita harus tahu nih, ya. Harus tahu apa yang kita makan, ya. Misalnya nih eh, kalori, ya, kadar gula yang berasal dari sumber karbo, ya. Itu macam-macam juga, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dari sumber karbo itu misalnya nih gula pasir, ya. 1 sendok gula pasir itu setara dengan 100 gram nasi, ya. Ya, gula pasir, apa namanya itu, eh, nasi, ya, gandum, jagung, talas. Nah, ini itu berbeda-beda kadar gulanya. Jadi bisa kita kombinasikan. Demikian juga kalori yang berasal dari sumber protein, ya, ya kan, daging dan lain sebagainya. Kalori yang berasal dari lipid, minyak. Nah, ini berbahaya tuh, hati-hati. Ya, dari minyak itu misalnya margarin, ya kan? Minyak goreng, ya, dan lain sebagainya. Dan kalori yang berasal dari minuman. Nah, ini yang sering kita lupa nih, ya kan? Minuman itu tuh pasti ada gula di dalamnya. Dan paling bahaya lagi tuh zat pengawet. Dan yang paling relatif aman itu tuh kalori yang berasal dari sayur mayur, ya. Sayur mayur. Jadi kita bisa pilih dan kita bisa atur. Nah, itu. Nah, jadi ini bisa angka semua nih, bisa kita hitung tuh dari tiap item yang kita makan. Nah, di satu sisi itu tuh kan kalorinya. Nah, di sisi yang lain, kita juga harus ngerti, ya kan? Apa namanya, kalori yang kita keluarkan nih di dalam berkegiatan sehari-hari, ya. Misalnya tuh, bangun tidur, ya kan? Bangun tidur, kita melakukan kegiatan bangun tidur, mandi, ya kan? Sholat subuh misalnya kan, bagi yang sholat, ya. Terus kita olahraga, ya kan, jalan kaki, naik sepeda, berenang misalnya, itu ada kalorinya masing-masingnya. Nah, dan seterusnya itu harus kita seimbangkan sampai lagi di tempat kerja, ya kan? Nyetir mobil, tempat kerja, sampai kita tidur lagi. Nah, kita harus hitung dan petakan dan kita sesuaikan antara yang kita makan dengan yang kita kerjakan dalam 24 jam itu, ya kan? Apakah ketinggian, kerendahan, atau balance, ya kan? Yang bagus balance. Nah, satu lagi nih, diabetes itu sifatnya rada permanen, ya. Ya, jadi jangan heran nih kalau apa sudah kena diabetes gulanya naik turun gitu. Karena apa namanya, ada masalah di pankreasnya, ya. Dan kalau pankreasnya bisa sembuh dengan sempurna, diabetesnya pasti sembuh. Ya, kira-kira demikian. Nah,
tentu Bapak Ibu nih bingung nih gimana cara ngitungnya gitu kan, karena ada datanya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bingung nih, saya insya Allah bisa bantu ya. Bikin analisanya dan bikin perencanaannya buat Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira demikian. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Lain kesempatan kita sambung lagi. Oke, salam sehat, hati senang.